Orang KKN gitu kan, esensinya adalah melebur dengan masyarakat, langsung dengan masyarakat, berkegiatan dengan masyarakat, KKN online gitu kan. Pertama ya bagi saya, ya kalau memang nggak usah, kalau memang nggak bisa ya nggak usah dipaksain. Buat apa KKN-KKNan? Gantilah apalah gitu. Selamat siang Sobat Ngobrol, ketemu lagi dengan Ngobrol Channel. Nah, kali ini bersama saya Bahrudin, panggil aja Udin gitu ya. Nah, hari ini kita mau ngobrol tentang KKN. Nah, bukan KKN Desa Penari, ini lebih serem dari KKN Desa Penari teman-teman. Ini tentang KKN online ya. Kenapa ada KKN online di tahun ini? Ya karena mengingat ada wabah COVID yang telah melanda dunia, sehingga banyak kampus-kampus yang harus berinovasi tentang bagaimana tetap melaksanakan KKN di tengah situasi pandemi pada saat ini, yaitu dengan KKN online. Nah, KKN online ini kan agak gimana gitu ya, kan KKN itu kan kuliah kerja nyata, tapi kok online, maya gitu, jadinya KKM bukan KKN kan. Nah, di sini kita punya bintang tamu, teman-teman saya juga yang dulu KKN di beberapa daerah di Indonesia. Di sini ada Fata. Dulu KKN di mana Mas Fatah? Saya di Ambon, Maluku, Bung. Di Ambon. Ya, nah, terus Mas Sulpa di mana Mas? salah satu pulau terbesar di Indonesia, Oh. Kalimantan. Dan itu perbatasan antara Malaysia. Sangar-sangar Oh, teman-teman. cetok. Nah, saya sendiri juga dulu KKN di luar Jawa, Di mana? di Papua. Wah, pantesan Bung Ngabarin mirip Papua ini bajunya. Papua, Bos. I love Papua, Bos. Di salah satu daerah konflik ketika itu. Nah, ini kan teman-teman yang KKN online ini kan tentu saja nggak mengalami struggle-nya kita dulu waktu persiapan KKN yang berbulan-bulan cari kelompok, Cari dananya yang susah itu Bung. kan nggak mengalami keseruannya atau malah mungkin nggak mengalami kesedihannya juga kan. Iya, benar sekali. Terus waktu pemberangkatan banyak sekali drama-drama yang terjadi. Waktu di sana pula bersentuhan dengan masyarakatnya itu yang paling penting, teman-teman. Bersentuhan dengan masyarakatnya. Nah, itu gimana kalau KKN online tuh bersentuhan dengan masyarakatnya itu kan nggak dapet gitu ya. Iya. Nah, kita mulai dari Mas Fata. Itu dulu persiapannya berapa bulan untuk dari awal persiapan membentuk kelompok sampai berangkat itu berapa bulan? Ya, mungkin sedikit cerita ya teman-teman. Jadi waktu KKN kuliah kerja nyata, harus digarisbawahi kuliah kerja nyata. Nah, hanya kan kita melebur dengan masyarakat tuh di sana. Saat saya memilih KKN di luar Pulau Jawa, terutama waktu itu di Maluku, di Ambon ya, kota Ambon, saya dan tim mempersiapkan itu sekitar 10 bulan. Itu hanya persiapan, Bul. Hampir 1 tahun waktu itu. Nah, Itu mulai dari bulan apa 10 bulan itu? 10 bulan itu kan saya KKN 2015. Saya mempersiapkan itu kan 17 Juli 2015 kan. Saya mempersiapkan itu dari sekitar awal 2014. Karena kenapa? Karena waktu itu prosesnya panjang, harus rekrutmen anggota, harus membuat proposal, harus menyusun anggaran, harus cross check ke lokasi. 2014 awal Iya. itu bahkan saya aja belum KKN. Belum KKN itu. Iya. Itu berarti meneruskan KKN yang sebelumnya atau gimana? Ya itu kan karena saya orangnya progresif ya. Gue jadi ngeri Angkatan anjing. saya ada 11 belum KKN saya udah mencari info dulu. Setidaknya mantap mencari info kayak gitu. Nah, itu yang nggak dapat saya kira saya nggak dapat teman-teman KKN online sekarang ini gitu loh. KKN online gitu kan. Pertama ya bagi saya ya kalau memang nggak usah, kalau memang nggak bisa ya nggak usah dipaksain. Buat apa KKN-KKNan? Gantilah apalah gitu. Ya kenapa? Maksudnya gini, orang KKN gitu kan, esensinya adalah melebur dengan masyarakat, langsung dengan masyarakat, berkegiatan dengan masyarakat. Namun yang coba saya, ya ini yang sedikit menggelitik ya, kalau KKN online, itu yang tidak bisa diceritakan
pengalamannya adalah satu pengalaman. pertama saling sombong lah ke teman-teman. KKN ngapain aja gitu ya? Ngopo program apa? Oh, jadi hitam. Udah hitam dulu ya. Itu pertama. Yang kedua, nggak bisa langsung bersentuhan dengan masyarakat gitu kan. Bagaimana kontestasi atau saling saling harus meyakinkan warga dan sebagainya gitu kan nggak dapat. Yang kedua ini, yang secara kadang menyimpang itu nggak dapat enak-enaknya apa gitu. Belum beli pada Karena tobat. banyak juga cinlok kan kayak gitu kan. Nah, menariknya di situ. Kalau teman-teman KKN online kan ya monitoring anggaran, terus gimana akhirnya anggaran itu memang benar-benar bisa efektif keuangan. Bisa jalan di masyarakat kalau kita nggak gitu. lihat sendiri. Iya programnya benar jalan apa sekali enggak. gitu loh. Makanya kan juga cukup kalau memang nggak bisa memang nggak usah perlu dipaksakan sih. Buat diketahui, saya dan Sulpa ini teman satu angkatan 2011 dan kakeknya 2014 ya Sul? Iya, 2014. Kalau Fata 2012, kakeknya 2015 on time teori kelar itu. Itu belum bisa bayangin KKN online tuh kayak gimana. Ada yang udah baca atau ada temennya adik kelasnya yang Nah sejauh ini KKN online yang sempat saya baca sedikit ya, jadi kalau mungkin waktu itu akhirnya ada dua namanya, KKN DR dan KKM KS. KKN DR itu kuliah kerja nyata dari rumah. Nah itu bisa dilakukan di rumah dan dimanapun. itu di lingkungannya sendiri atau gimana? Kalau saya coba lihat tadi terutama yang UGM ya, nah itu dia melakukan KKN itu hanya di wilayah DIY dengan 18 lokasi dan itu di 5 kabupaten yang Progo, Kota Jogja, Sleman, kayak gitulah dan seterusnya. Nah, sama KKN KS tuh, kerja sosial. Nah, ternyata targetan itu kalau KKN online itu targetnya adalah bagaimana membuat karena masa pandemi ya akhirnya ketahanan dari kesehatan, nah kayak gitu. Tapi ya mohon maaf gitu loh, maksudnya Tetap dari rumah. Dari rumah gitu loh. Online gitu. Kalau dulu pulang KKN sombong-sombongan tuh. Wah, Kamu bawa apa oleh-oleh. gitu kan? Kamu apa kan gitu. Oh iya, nah saya penasaran tadi kayak Pak Barudin kan tanya tadi. KKN saya kan Papua. di Papua. Nah, maksudnya kita juga harus meneruskan mindset Bung gitu kan. Apakah di Papua juga kebanyakan orang mengira bahwa Papua mencekam terkait keamanan kan cukup rendah dan sebagainya. Nah, gimana menurut Anda? Ketika kita berinteraksi langsung datang ke Honai warga malah dimarah-marahin gitu. Bukan sama warganya tapi sama yang itu ya. Yang merasa bertanggung jawab akan kita. Tapi gitu, yang jelas misalnya. dari masyarakatnya clear ya bahwa tidak ada Clear. gap atau apapun. Nggak ada Saat apa-apa. ada warga atau orang baru datang istilahnya menyambut juga dengan terbuka kan. Nah, berarti itu yang harus diluruskan gitu loh bahwa di sana juga di aman. luar nggak aman masalah sekali. gitu loh. Nah, hal-hal seperti ini loh menarik. Ini kan bisa didapatkan hanya bagi teman-teman yang KKN langsung turun ke masyarakat. Wah, itu Kan gini, kalau akhirnya cerita ya, aku bayangin kan KKN online tak. Gimana program berhasil? Ya kemarin berhasil sih. Oh, kamu langsung ke sana? Enggak, tak pantau lewat gimana kalau aplikasi program kan. jalan? Jalan, tapi nggak tahu jalan apa. Nah, enggak. makanya itu kan. Ya semoga saja setelah corona selesai KKN Bisa berjalan lagi. berjalan Iya. terus biasa. Tapi berarti teman-teman di 2020 ini sangat apa ya? Prihatinkan. bahasa Wisuda pun online. Sudah online. Sudah KKN online. Saya termasuk yang Online mengalami semua. wisuda. Tapi setidaknya kalau wisuda kan seremonial. Ah, seremonial. Kalau kehidupan KKN. langsung masyarakat kan memang harus terjun. Bukan kan, KKN, gitu tapi kan. KKM. Wah, Kerja iya. Maya. Nah, Maya Estianti. Kan kayak gitu loh. Tapi padahal ya ngomongin KKN tadi ya, maksudnya esensinya. Kalian kalau aku ya mungkin cerita dulu tuh waktu masuk pertama kali kuliah itu kan. Yang saya pengenin apa? KKN, Pak. KKN itu. Ya maksudnya kalau ngomongin teori pelajaran itu kan sudah dapatkan dari SMA, SMP, SD, TK mungkin. Kan. Itu refreshingnya pas kuliah. 4 Mesti- tahun Nah, kuliah teori. gitu kan. KKN Pengen 2 bulan itu sangat berarti. Nah, makanya akhirnya milih kan, aku harus di luar Pulau Jawa karena aku orang Jawa kan gitu kan. Setidaknya Paling pulau nggak- yang belum pernah diinjakin Nah, kakinya. kayak gitu. Wah. Selain itu akhirnya apa yang jelas? Bagaimana membangun sebuah kekompakan loh, Pak. Leadership. Kelompokmu ada friksi nggak? Ya, sedikit-sedikit pasti ada lah, nggak mungkin ya sempurna. Tapi kan akhirnya di situ gregetnya gitu loh. Di situ mantepnya. 20 gitu. berapa? 20 Kalau aku 20 orang, Pak. Ambang Aku batas, Aku Pak. 21. 21 aku 27. Jadi 3 subunit kalau tempatku itu. 3 desa, 1 desa itu jalan kaki harusnya, tapi kan kalau nggak pakai motor itu jalannya licin dan
belum aspal gitu. Nah, Jadi 3 desa itu 2 jam 3 jam gitu. Jadi jalan jadi satu kelompok. Jadi misal-misal jadi subunit itu. Wah, kalau aku menjadi satu kelompok terus. kalau Saya itu saya tadi sendiri, karena masalah keamanan itu kan. Oke. Kalau mungkin sedikit cerita ya KKN-ku, karena KKN di Ambon ya. Sebelum dulu memang kerusuhan tahun 98 itu kan memang jadi satu ya KKN. Kerusuhan Ambon. Kan tahun 98 waktu itu kan seluruh Indonesia di berbagai daerah kan mengalami kerusuhan. Nah, itu dulu masyarakat di sana kan Islam sama Kristen jadi satu. Tapi pasca kerusuhan itu akhirnya dipisah, Bung, karena ada sebuah traumatik dan sebagainya. Nah, untuk mempersatukan memang ada sebuah kayak perjanjian Pelagandong gitu kan di Maluku gitu. Itu untuk sebuah kayak yang Muslim juga bersaudara dengan yang Kristen, begitu juga sebaliknya. Tapi yang menjadi menarik di sana ada saya baru tahu waktu saya KKN di Ambon itu. Yang namanya di sana harus berimbang, Bung. Jadi KKN katakan di lokasi Muslim gitu. Itu juga harus ada di lokasi yang Kristen sehingga tidak ada kecemburuan sosial terjadi begitu. Itu hingga dalam struktur pemerintahnya ternyata. Jadinya kalau di sana yang namanya katakan wali kota Ambon, Wali kotanya harus Islam. wakil wali kotanya harus non Muslim yaitu Kristen. Begitu juga sebaliknya. Jadi keseimbangan itu yang akhirnya menjadikan mereka itu tetap rukun, damai kayak gitu. Wah, itu menurutku pengalaman yang cukup berarti gitu. Aku baru tahu Penerapan di sana, gitu. manajemen konflik ya. Iya. Kuliahnya manajemen konflik, mesti ingat nggak? Bahkan cukup menarik gitu loh. Kalau Bung Supa ada nggak? Kalau aku sih pas KKN pengalaman yang paling mengena itu saya mempelajari toleransi di sana. Saya kan sebagai Muslim, terus di sana mayoritas non Muslim, bagaimana sikap mereka, tingkah laku mereka terhadap saya sebagai Muslim itu, wah, saya merasakan menjadi minoritas di sana itu dan dihargai, dan saya harus menghargai orang yang jadi minoritas pas saya jadi mayoritas. Wow. Tapi aku menarik sih. Dulu kamu pernah cerita kan kamu di Bengkayang ya? Iya, Bengkayang. Nah, itu kan perbatasan sama Malaysia Iya. kan? Nah, apakah kamu juga pernah itu loh? Maksudnya ke Malaysia jalan kaki? Pernah. Dulu itu saya pernah ikut gitu kan, di sana kan pertanian dah. Ikut bapak kepala desanya tuh jual jahe ke Kucing gitu kan. Kita pakai jalan tikus gitu. Oke. Kita berangkatnya itu jam 6:30 pagi, nyampe ke desa sungai itu. Pokoknya jalan kaki terus nyampe ke aliran sungai sebelum sampai Malaysia itu jam 10 pagi. Nyampe ke Malaysia itu pun jam 2 siangan lah. Itu jalan kaki gitu. Jalan kaki. Dan itu kontras banget perbedaannya ya. Antara Indonesia sama Malaysia. Ketika kita masuk itu hutan-hutan. Terus kita nyampe Malaysia itu wis Prakota. Udah jalannya udah aspal, rumahnya itu. Dan itu pas pemilihan presiden juga ya, nggak tahu kita masih kondisinya kayak gitu, nggak tahu sekarang gitu kan kondisinya kayak gimana perbatasan. Pasca pemilu baru habis coblosan. Coblosan ya. Itu diajak ini gimana Indonesia, mana jalan kita mulus kan, nggak goyang-goyang. Wah, itu mereka nggak ngelihat emang terpusat sih pemerintah Indonesia buat membangun Indonesia kan Jawa, terus perbatasan itu kayak kurang diperhatikan lah kalau menurut saya pribadi ya. Tapi nggak tahu ya sekarang pas KKN udah dibangun apa belum. Tapi paling menarik kan gini, kita KKN kan kalian 2014 saya 2015 gitu. Nah, kita kan 2 bulan. Dan waktu itu juga bertepatan dengan bulan puasa. Nah, kalian gimana ya? Maksudnya 2 bulan, Pak, di luar Pulau Jawa. Bener. Dan nggak bisa balik. Kalau mau balik uangnya banyak. Itu kenangan yang paling epic. Aku waktu berangkat itu udah puasa. Iya, sama lah. Terus kan saya di pegunungan itu berapa ya ketinggiannya 2000. Pokoknya salah satu kabupaten tertinggi di Indonesia. Oke. Tempat saya itu. Dan itu ketika sahur kan masaknya sebelum tidur kan kita. Ya, bisa bangun. Pas sahur udah beku semua. Udah beku semua. Minyaknya udah jadi putih. Iya. Aduh, apa iki gitu. Tapi ya dinikmatin aja. Iya. Dan itu kan Papua itu kan 2 jam lebih lama daripada di Jawa. Iya. Mundur waktunya mundur 2 jam gitu. Kalau di sini kalau di Jawa masih udah jam 3 pagi, di sana masih jam 1. Masih lama gitu. Gitu. Kalau kamu? Kalau aku yang paling menarik adalah gimana akhirnya waktu KKN gitu kan.
Ya udah bagi kelompok Pak. Udah kamu bagian masak, tim A, tim B dibagi. Wah, kalau aku Nah, aku sendiri gitu. sama temanku sendiri yang masak itu jam 3 udah sahur gitu kan. Masak dulu, aku yang masak tuh sama temanku yang masak nasi. Tapi paling berkesan adalah saat biasanya kita halal bihalal minta maaf sama orang tua gitu. Iya. Ini kali ini cuma lewat Telepon. telepon, WA gitu Nggak kan. mungkin video call di Akhirnya tempat kan, kayak jauh kayak wah gitu. sulit sinyal Pak gitu kan. Makanya Sulit itu kan sinyal, tempat- esensinya di situ loh. Maksudnya itu pengalaman yang cukup. Tempatku aja harus naik gunung gitu buat cari sinyal. Nah itu kan kayak gitu. Akhirnya kan yang menjadi menarik adalah pengalaman-pengalaman yang diceritakan tadi itu kan cukup berarti ya. Mesti membekas. Mesti akhirnya pulang itu dengan keadaan yang ya Wah, punya cerita tersendiri gitu. Gimana programmu? Lolos ya? Bisa dikerjain nggak? Ya. Iya, tapi dari ketawaan. Oh iya kan Bisa gitu. kecewa. Tempatnya kayak gini. Nah gitu, maksudnya itu. Nah akhirnya yang menurutku yang kenapa pengen kita diobrolkan ya teman-teman yang KKN online itu ngalami struggle. Bagaimana jerih payahnya membangun tim, bagaimana harus mengeksekusi program. Nah hal-hal ini kan cukup menarik diceritakan. Wah cukup menarik. Bahkan bagi kita yang hidup dari kecil di Jawa, hanya KKN di luar Jawa, begitu juga Sulpa mungkin dari Sumatera. Pesannya, cerita. Nah kayak gitu loh. Jadinya ya gimana mau KKN online gitu. Ya akhirnya Nggak semangat. Nggak ada semangat. Cukup dipaksakan Online. itu. Ya. Kok omah dari rumah aja. Kalau mau nyalain corona lah. Corona nggak ada wujudnya. Apa apesnya corona ini teman-teman. Tapi saya cukup mengapresiasi gini loh, bahwa meskipun KKN online, namun ya tujuan atau semangatnya tetap memberikan sebuah kontribusi nyata pada terhadap masyarakat mengenai kondisi sekarang ya, otomatis ketahanan kesehatan. Saya apresiasi, bagus mungkin univ-univ yang melakukan KKN, tapi yang menjadi kelemahan adalah tidak bisa kita cerita sharing hal-hal yang memang benar-benar kita alami langsung saat ke masyarakat. Iya, turun ke masyarakat. Nah kayak gitu Bung. Oke. Mungkin itu yang bisa kita ceritakan dari pengalaman KKN kita, struggling kita dari awal pembentukan tim sampai di lokasi KKN. Nah, mudah-mudahan bisa mengobati teman-teman KKN online yang dari rumah tahun ini. Ya. Mungkin tahun depan Dinikmatin juga aja. semoga udah selesai. Iya, dinikmatin Bisa aja. langsung bertemu dengan masyarakat. Terima kasih Bung Sulfa dan Bung Bata. Siap, sama-sama. Atas ceritanya, pengalamannya di tempat KKN-nya dulu. Ya. Dan itu semoga bisa memberi pengalaman buat teman-teman juga di rumah, sahabat ngobrol. Motivasi buat KKN Motivasi keluar juga. Jawa. Iya benar. Nah itu sekian dari kita. Jangan lupa subscribe, share, dan like. Oke? Oke, mantap. Selamat siang dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam ngobrol. Assalamualaikum. BBB. Loh, Dek. Tadi wes apa? On, kudu ceramah iki. Oh iya. Assalamualaikum. Tapi Terus tapi kan